Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Bertemu lagi dengan saya Aldi Ardiansyah di channel Angracana Kawikara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan melanjutkan materi tentang aksara Sunda. Namun sebelumnya, izinkan saya menggunakan bahasa Indonesia supaya orang-orang yang kurang mengerti bahasa Sunda bisa mengikuti, karena ini kan materi aksara Sunda. Jadi siapa tahu ada orang yang di luar Sunda tapi tertarik untuk mengerti bagaimana sih cara menulis aksara Sunda, bagaimana sih sistem atau kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang harus dilaksanakan ketika kita menulis aksara Sunda. Oke, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita mengingat-ingat kembali ya di video sebelumnya. Bagi yang belum nonton, di video sebelumnya tentang materi aksara Sunda yang bagian teorinya saja, silahkan bisa tonton, linknya ada di atas. Oke, aksara Sunda. Aksara nu mimiti dipakai ke urang Sunda nyaeta aksara Palawa. Ya. Selanjutnya aksara Sunda kungsi dipakai ti saacan abad ke-14. Ya, jadi aksara Sunda itu pernah ya dipakai semenjak abad ke-14. Nah, aksara Sunda keasup bangun aksara silabis, artinya satu huruf itu adalah satu suku kata. Itulah aksara silabis, ya. Beda dengan aksara fonemis. Lebih lengkapnya lagi, silahkan tonton video sebelumnya yang tentang materi aksara Sunda bagian teorinya. Yuk, sekarang kita mulai. Oke, aksara Sunda baku ya. Kita kenapa membahasnya tentang aksara Sunda baku? Karena memang yang menjadi standar aksara Sunda yang diajarkan di tingkat SMP ataupun SMA ataupun SD sekalipun itu aksara Sunda baku. Jadi teman-teman, aksara Sunda itu sebenarnya banyak ya, dari mulai aksara Sunda abad awal-awal gitu ya, abad ke-13 sampai abad ke-20 itu banyak. Mulai dari aksara Palawa sampai Cacarakan sampai sekarang aksara Sunda baku. Nah, itu banyak. Tapi yang diajarkan di sekolah-sekolah yaitu aksara Sunda baku yang menjadi standarisasi pendidikan bahasa Sunda di Jawa Barat. Oke, aksara Sunda itu dibagi menjadi 4 bagian. Ya, yang pertama suara, yang kedua ngalegena, yang ketiga rarangken, yang keempat angka. Nah, apa aja sih arti dari 4 jenis aksara Sunda ini? Yang pertama aksara suara. Apa aksara suara? Aksara suara itu adalah aksara vokal. Ya, aksara vokal, atau saya sering nyebutnya biasanya aksara vokal mandiri. Ya, vokalisasi di dalam bahasa Sunda itu beda dengan vokalisasi di bahasa Indonesia. Ya, kalau bahasa Indonesia kan ada 5, A, E, I, O, U. Sedangkan di aksara Sunda ini ada 7. Ya, ada A, E, I, O, U, E, dan E. Nah, itu ya. Nah, aksara suara ini biasanya digunakan sebagai vokal mandiri atau vokal yang tidak ada keterikatan dengan huruf konsonan. Ya. Nah, aksara suara kita sudah tahu ya. Kemudian aksara ngalagena. Apa sih aksara ngalagena? Nah, aksara ngalagena ini adalah aksara konsonan ya. Kalau misalkan ibarat di huruf alfabet mah aksara konsonan. Tapi karena ini aksaranya silabis, aksara silabis ini otomatis tiap huruf satu huruf yaitu satu suku kata. Ya, contohnya bisa dilihat di layar kalian ya. Nah, ini contoh aksara ngalagena. Nah, aksara ngalagena ini ada 2 jenis. Ada aksara ngalagena asli dan aksara ngalagena serepan. Kalau asli ini berarti aksara Sunda yang memang sudah ada sejak dulu, gitu ya. Nah, ini huruf-hurufnya ada huruf K, Ga, Nga, Ca, Ja, Nya, Ta, Da, Na, Pa, Ba,
ma, ya, ra, la, wa, sa, ha. Nah, ini adalah aksara Ngalagena asli. Jadi ini merupakan turunan dari aksara-aksara Sunda yang terdahulu sebelum adanya aksara Sunda baku. Nah, kemudian ada aksara Ngalagena Serepan. Nah, hurufnya apa aja sih aksara Ngalagena Serepan itu? Ada 5, yaitu fa, qa, fa, sa, sama za. Nah, ini merupakan aksara serepan. Serepan itu kan serapan ya, dari aksara alfabet yang memang sehari-hari kita gunakan dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi untuk mengakomodir kosakata-kosakata yang tidak ada hurufnya di aksara Sunda baku sebelumnya ya, aksara Sunda edisi sebelumnya. Misalkan saja di kita sudah ada budaya Islam masuk. Nah, ketika Islam masuk, adalah muncullah kosakata. Ya, kosakata yaitu fajar. Ya, fajar. Fajar, kalau misalkan menggunakan huruf P, ya itu kan kurang afdol ya, karena memang dari aksara Arabnya itu fa. Nah, jadi lebih cocok menggunakan F. Jadi menggunakan ini. Gitu ya. Begitu juga Quran. Nah, misalkan dari bahasa Arab Quran menggunakan ki, ya, qaf, ki. Jadi ini untuk mengakomodir kosakata-kosakata yang memang tidak ada ya aksaranya dalam aksara Sunda yang terdahulu. Begitu juga ini fa, sa, sama za. Kita tahu di Spanyol ada legenda sepak bola. Dulu dia bermain di klub Barcelona namanya Xavi ya. Xavi. Nah, bayangkan kalau aksara Ngalagena itu aksara Ngalagena Serepan itu tidak ada. Maka ditulisnya akan sapi, gitu kan. Nanti nggak akan bisa membedakan mana sih sapi pemain bola, mana sapi hewan gitu ya. Oke. Semoga kalian bisa paham ya sampai sini. Nah, jenis aksara selanjutnya yaitu adalah aksara rarangken. Aksara rarangken itu apa sih? Aksara rarangken itu adalah aksara yang menyertai aksara Ngalagena atau aksara konsonan tadi, untuk baik itu untuk mengubah vokalisasinya maupun untuk menyisipkan suara-suara khusus. Oke. Nah, kita bagi aksara rangken itu menjadi 3 bagian berdasarkan posisi. Yang pertama, aksara rangken yang posisinya di luhur atau di atas huruf. Ya, bisa lihat yang pertama ada panghulu. Panghulu ini fungsinya untuk mengubah vokal K ya, karena di aksara Sunda itu kan defaultnya gitu atau vokal bawaannya itu A semua. Jadi kalau misalkan ini menjadi vokal I, maka harus menggunakan panghulu. Panghulu ini bentuknya seperti ini, posisinya ada di atas huruf. Ya, ini untuk mengubah vokal A menjadi vokal I. Bisa contoh ya, ini asalnya huruf K. Ketika dipasangkan atau ketika menggunakan panghulu, maka dia vokalnya berubah menjadi Ki. Ya, asalnya K menjadi Ki. Nah, ini fungsinya ya. Panghulu untuk mengubah vokal A menjadi I. Kemudian ada pamepet. Nah, ini untuk mengubah vokal A menjadi vokal E. Ya. Contohnya asalnya K, dikasih pamepet jadi ke. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga ada E, ya. E namanya paneleng. Ya, bentuknya seperti ini. Ini untuk mengubah vokal A menjadi vokal E. Ya, contohnya masih di huruf K. Asalnya K menjadi ke. Nah, gitu ya. Ini posisinya di atas semua, yang ini di atas. Kemudian panglayar. Nah, panglayar ini berbeda dengan aksara rarangken yang posisinya di atas, yang sebelumnya yang ini yang I, E sama E. Kalau panglayar ini fungsinya untuk menambahkan huruf R ya setelah huruf Ngalagena. Jadi ini nggak merubah vokal. Panglayar ini bentuknya seperti ini. Nah, asalnya huruf K
ya contohnya asalnya huruf K, dikasih panglayar menjadi kar. Nah, gitu ya. Panglayar fungsinya untuk menambahkan ya huruf R atau suara R ke dalam aksara konsonan atau aksara ngalagena. Ya, kemudian panyecek. Nah, ini untuk menambahkan suara eng. Ya, suara eng bentuknya seperti donat ya, posisinya di atas huruf. Contohnya, ya ini huruf K dikasih panyecek jadi kang. Ya, gitu ya. Jadi kasih kang. Jadi nulis kang nggak usah huruf K terus huruf nga terus dipaihan. Nah, jangan gitu ya. Kemudian, nah ini semuanya posisinya ada di atas, ya posisinya ada di atas huruf. Kemudian aksara rarangken sajajar. Yang pertama, nah ini sejajar ya, baik di depan huruf ataupun di belakang huruf. Yang pertama ada paneleng. Paneleng ini fungsinya untuk mengubah vokal A menjadi vokal E. Nah, ini posisinya ini seperti huruf Z. Ya, seperti huruf Z, posisinya di depan huruf. Nah, ini huruf Z ada apa istilahnya dipuncit gitu ya di bahasa Sunda mah. Ada garis di tengahnya. Nah, ini di garisnya, garis menuju hurufnya. Jadi garisnya menghadap ke huruf yang dituju. Ya, jadi nanti jangan ketukar sama vokal O. Nah, ini fungsinya untuk mengubah vokal A menjadi vokal E yang asalnya K menjadi K. Nah, gini ya. Kemudian panolong. Nah, ini nih 11-12 ya, mirip bentuknya. Tapi bedanya kalau panolong itu posisinya di belakang huruf. Dan si garis yang di tengahnya otomatis dia menghadap ke depan. Nah, apa jadinya kalau misalkan yang di sini menghadapnya ke belakang, misalkan Pak tuker, ya ketuker, otomatis si rarangken yang ini bukan menjadi huruf, bukan milik huruf yang ini, tapi akan menjadi milik huruf yang di sini nanti. Ya, jangan sampai ketuker ini garis tengahnya. Ini panolong fungsi untuk mengubah vokal A menjadi vokal O. Contohnya ini ya, asalnya K diberi rarangken panolong jadi ko. Selanjutnya pamingkal. Nah, kalau pamingkal ini bukan menambahkan, bukan untuk mengubah, tapi menyisipkan. Yang mencek bahasa Sunda mah diselapkan ya di antara tengah-tengahnya. Ya, bentuknya seperti ini. Jadi dari bawah huruf sampai ke pinggir kanan. Ya, ke sebelah kanan huruf. Ini fungsinya untuk menyisipkan huruf Y di antara huruf K dan A. Ya, karena kan huruf asalnya itu K dan A dikasih pamingkal menjadi, contohnya ya ini menjadi kia. Ya, dikasih pamingkal jadi kia. Begitu. Nah, kemudian ada pangwisad. Pangwisad ini fungsinya untuk menambahkan suara H. Nah, suara H ya, posisinya seperti sama dengan tapi miring gini ya, ada di belakang atau ada di samping kanan huruf. Ya, pangwisad menambahkan suara H pada huruf ngalagena. Contohnya asalnya K menjadi Kah karena diberi pangwisad. Selanjutnya pamaeh. Nah, pamaeh ini unik ya. Jadi pamaeh fungsinya untuk menghilangkan vokal pada aksara ngalagena. Jadi ini kan asalnya huruf K. Jadi KA gitu ya, dibacanya K. Kalau misalkan diberi pamaeh, ini suara jadi ek. Ya, bukan K lagi, ek gitu. Misalkan ini huruf ko ditambah yang ini bakal dibaca jadi kok, bukan koka ya, karena ini diberi pamaeh jadi ek suaranya. Oke, semoga bisa dipahami. Kalau kalau misalkan ada yang kurang paham gitu ya, langsung aja pause dulu terus tulis di kolom komentar yang kurang pahamnya apa. Insya Allah nanti dibantu sampai bisa aksara Sunda.
Kemudian aksara rarangken yang posisinya ada di handap atau di bawah. Ya, di bawah huruf. Yang pertama ada panyuku. Panyuku ini bentuknya seperti angka 7 ya. Posisinya ada di bawah huruf. Fungsinya sama tadi untuk mengubah vokal A menjadi vokal U. Contohnya asalnya K menjadi Ku karena dia diberi panyuku. Oke, selanjutnya. Nah, panyakra. Panyakra ini untuk menyisipkan suara, menyisipkan huruf R ya di antara huruf K dan A pada aksara ngalagena. Kalau tadi kan panglayar itu menambahkan R di akhir ya jadi kar. Misalkan, nah kalau misalkan panyakra ini diselapkan huruf R nate, disisipkan ya di tengah-tengah antara huruf K dan huruf A. Jadi dibacanya kera. Mohon kalian bisa membedakan mana panyakra, mana panglayar. Biasanya itu suka ketuker ya. Kalau panyakra itu R-nya di tengah-tengah. Kalau panglayar yang tadi sebelumnya R-nya itu ada di akhir. Ya, jadi panyakra mah dibacanya kera. Itu. Contoh lain misalkan kayak huruf pra. Nah, itu nggak pakai panyakra. Yang kemudian panyiku. Nah, panyiku ini untuk menyisipkan huruf L. Ya, posisinya di bawah seperti ini. Ini untuk menyisipkan atau nyelapkan huruf L ya pada aksara ngalagena. Contohnya ini, asalnya K diberi panyiku di bawahnya, dibacanya menjadi kla. Nah, itu ya, dibaca jadi kla. Kalau misalkan ada yang kurang mengerti, silahkan langsung tanyain aja ya. Jangan sungkan-sungkan. Oke, setelah aksara rangken, kemudian ada aksara angka. Nah, angka ini dia bereferensi dari angka-angka Arab. Ya, yang 1, 2, 3, dan sebagainya. Nah, di aksara Sunda juga ada aksara angka. Ya, bisa dilihat ya sama teman-teman semua. Ini sama ya, 0 dari 0 sampai 9. Huruf 0 itu seperti ini ya, 0. Ini bukan huruf 0, angka 0. Angka 0 itu seperti ini. Sorry teman-teman. Ini angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, untuk penulisan aksara angka ini, penulisannya sama ya, seperti aksara alfabet, ya ditulisnya dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan, bukan seperti aksara Arab, bukan. Ya, nulisnya bukan seperti aksara Arab. Nah, cara menulis angka ini agak unik. Jadi, kalian gak serta-merta menulis angka, tapi harus sebelumnya itu menggunakan garis pemisah. Nah, bisa dilihat ya contoh. Nah, seperti ini. Nomor tiket 234765. Nah, ini no ya, no. Ini mer. Ini ti. Ini ke. Ini tak yang dipaehan. Jadi tiket. Ya, ini pakai pamae. Nah, nulis angka, kita fokus ke sini. Nulis angka itu harus pakai garis pemisah seperti ini. Fungsinya untuk apa? Untuk membedakan mana aksara ngalagena, mana angka. Ya, jadi harus seperti ini setiap menulis angka. Nulisnya dari kiri ke kanan. Ya, semoga paham. Oke. Nah, itu pengenalan pada huruf-huruf ya, huruf-huruf aksara Sunda baku. Ada 4 tadi, ada aksara suara, itu vokal mandiri, aksara ngalagena, konsonan-konsonannya, kemudian aksara rangken itu tadi ya untuk menyisipkan, mengganti vokal dan sebagainya. Kemudian aksara angka ya untuk bilangan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu aturan-aturan menulis aksara Sunda. Aturan yang pertama, nulis aksara kembar. Aksara kembar itu apa maksudnya?
Nah, ini contohnya ya, aksara kembar itu jadi kalau ada konsonan yang sama, dia itu saling berdampingan. Contoh Anissa. Ini huruf N-nya ya. Ini huruf N. Huruf N dia berdampingan. Ya, huruf N-nya sama berdampingan Anissa. Maka ditulisnya harus A, huruf Na dipaihan jadi N, terus Nisa. Ya, ini yang benar. Ya, jadi N yang pertama itu dimatikan dulu. N yang pertama dimatikan dulu pakai pamaeh. Kemudian N yang kedua pakai panghulu, ya, vokal I. Gitu. Jadi Anissa. Nah, jangan kayak gini. Kan yang benar ini ya. Anissa, jangan kayak gini. Rata-rata aku pernah lihat gitu ya di salah satu buku. Di buku pengajaran aksara Sunda, ada yang nulis aksara kembar itu seperti ini. Ya, di double. Nah, ini salah ya, aturan yang salah. Kalau misalkan kalian lihat di buku atau dimanapun, kalau misalkan ada aksara kembar yang seperti ini salah. Karena yang benar seperti yang di kiri ini ya penulisannya. Kemudian dua vokal tuh bisa ngahiji dina huruf. Ya, jadi dua vokal itu dia nggak bisa bersatu dalam satu huruf ngalagena. Ya, kita lihat contohnya. Contoh, sieun. Ini ada berapa vokal? Ada dua vokal. Vokal I dan vokal E. Ya, vokal I dan vokal E. Ada dua vokal. Lalu seperti apa penulisannya? Nah, sieun penulisannya itu seperti ini. Si, terus yang E-nya ini pakai aksara suara. Yang tadi vokal mandiri. Nah, ini fungsinya ya. Ya, ini vokal mandiri huruf E. Terus ini na dipaihan. Jangan seperti ini, jangan didobel, jangan poligami ya. Jadi harus setia pada satu vokal si aksara ngalagena ini. Si yeun, nah ini salah. Ya, jadi yang benar itu ini, dalam satu aksara ngalagena tidak boleh lebih dari satu ya vokalisasi seperti itu. Kemudian aturan-aturan selanjutnya. Aturan-aturan selanjutnya yaitu ada nulis rarangken nu double di posisi anu sarua. Nah, rarangken nu double di luhur. Nuliskeuna kedah direndengkeun, piheulakeun rarangken vokalna heula. Jadi harus disimpan berdampingan. Dahulukan vokalnya terlebih dahulu. Contohnya kita bisa dilihat ini ya. Ini ping. Ping ini menggunakan rarangken yang posisinya sama ada di atas. Ya. Jangan seperti ini. Ya, jangan seperti yang ini. Ini huruf dibacanya ping. Sama benar semua juga ini bacanya ping. Cuma yang benar yang ini. Yang salah ini salah karena tidak sesuai dengan kaidah. Dia itu ini pa terus pakai panghulu. Terus ini huruf nga dipaihan. Sama dibacanya ping cuma salah. Gitu ya. Nah, ini benar cuma posisinya jangan ditumpuk ke atas kayak gini ya, ini kan bukan rumah susun ya, jadi berdampingan. Yang ang ini disimpan di belakang panghulu di sini sama seperti ini gitu ya. Ini yang benernya supaya rapi. Kemudian yang kedua, rarangken nu double sajajar. Nuliskeuna piheulakeun nu disebut ti heula dina kecap nu dimaksud. Nah, lamun aya rarangken nu double sajajar, jadi ditulisnya dahulukan yang lebih dahulu disebut. Ya. Contohnya, misalkan kayak syah. Ya, syah. Nah, nulis syah kayak gini, ini kan rangkaian sajajar ya, rangkaian sajajar. Nulisnya kumaha apa? Apakah pangwisa heula gitu ya? Tanapi nu kieu heula, Pak. Nah, jadi nulisnya siga kieu ya, dahulukan dia kan nyelapkeun huruf ieu heula aja di dieu nya. Berarti simpen di dieu pangheulana nambe pangwisa di akhir. Ulah siga kieu oge. Nah, ieu teu nganggo pangwisad, tapi nganggo huruf H dipaihan. Sami dibacana syah, tapi ieu salah secara aturan. Nu katilu nyaeta
rarangken nu double di handap. Ya, rarangken yang double di posisi bawah. Panyuku jeung panyiku kudu direndengkeun. Nya mun double jeung rarangken lain. Terus panyuku jeung panyakra ditumpuk ke handap piheulakeun vokalna heula. Contoh. Ya, contoh. Ieu aya kru sama sami-sami dibaca nama kru. Tapi nu leres ieu nya kru. Nah, nu dipiheulakeun naha panyakrana heula atanapi panyukuna heula. Tingali ieu cara ngabentuk hurufna nya vokalna heula, ku heula ku atanapi kr-na heula. Nah, secara aturannya step by stepna pasti kan vokalna heula, ku heula, tos ku nembe kru. Nah, kitu nya. Jadi ge piheulakeun anu paling piheulakeun berarti nyimpenna nu paling caket sareng hurufna. Ieu panyuku kan paling caket sareng hurufna. Terus nembe panglayar handapkeun saya panglayar. Tapi panyakra dihandapkeun panyuku. Nah, ieu salah nya hoyong ngadamel kru tapi ieu malah ka-na dipaehan terus huruf ra tapi pakai panyuku. Nah, ini juga salah ya. Yang seperti itu salah. Nih, yang benar yang kiri yang ini. Ya, selanjutnya kita nulis ya, latihan nulis aksara Sunda. Oke, kita latihan nulis aksara Sunda. Oke, kalian juga mungkin bisa ya sambil buka buku tulisnya, sambil coba latihan-latihan. Kita mulai aja ya. Mulai latihan aksara Sunda. Kita simpan dulu. Nah, tekniknya seperti ini untuk pemula, untuk awal-awal. Kita simpan dulu contoh huruf-hurufnya supaya terbiasa ya. Gak mungkin kita langsung hafal juga, pasti kita butuh dalam tanda kutip contekan dulu ya, contekan dulu. Nah, ini di atas sama di bawah ada aksara ngalegena, di kiri ada aksara suara, di kanan yang ini ada rarangken, yang di kanan bawah ada angka. Oke, kita kosakata yang pertama dulu ya. Nagara. Gimana sih cara nulis nagara? Nah, berarti huruf apa dulu? Huruf na dulu. Ya, kita tulis huruf na. Ya, huruf na. Ini paling mudah nih karena ini nggak ada mengubah vokal ya, tinggal langsung aja. Yang kedua huruf apa? Yang kedua huruf ga. Kita tulis huruf ga. Nah, ini udah dibacanya naga. Nah, tinggal satu huruf lagi. Huruf apa? Huruf ra. Ya, huruf ra. Jadilah ini dibacanya nagara. Kayak ini gampang ya. Kita ke level selanjutnya. Level selanjutnya kira-kira kosakata apa ya? Pancasila. Oke, Pancasila, dasar negara. Oke, Pancasila. Gimana cara nulis Pancasila? Yang pertama pasti huruf pa dulu ya. Kita tulis huruf pa. Yang kedua kita tulis huruf na. Nah, ini mulai nih ada menggunakan aksara rarangken ya. Jadi ini nulis Pancasila karena ini en ya. Na-nya tidak menggunakan vokal alias mati, pan ya, en. Jadi ini huruf na dikasih pamaeh. Ya, dikasih pamaeh. Jadi supaya menjadi en, maka dibacanya ini pan. Ya. Kita lanjut. Huruf selanjutnya adalah huruf ca. Panca. Ya, karena ini ca tidak perlu mengubah vokal lagi, kita lanjut. Kemudian selanjutnya huruf sa yang menggunakan rarangken panghulu. Ya, dibaca jadi si. Ya, ini asalnya sa karena menggunakan rarangken panghulu, jadi dibacanya si. Pancasi. Selanjutnya huruf la. Nah, ini langsung aja. Jadi dibacanya Pancasila.
Oke, semoga sampai tahap ini paham. Kita lanjut ya. Kosakata berikutnya. Sawah. Nah, masih gampang nih. Sawah. Gimana cara nulisnya? Kata sawah. Yang pertama pasti huruf sa. Huruf sa. Oke, huruf sa karena ini tidak perlu mengubah vokal, jadi lanjut. Kemudian yang kedua huruf wa. Nah, ini huruf wa ditambah pangwisad. Jadi dibacanya wah. Ya. Jangan sampai huruf wa terus menggunakan huruf h yang di paihan. Sama dibaca sawah tapi ini salah. Ya, jangan sampai seperti itu. Nah, sekian video pembelajaran mengenai tutorial membuat atau menulis aksara Sunda. Untuk lebih jelasnya lagi, kalau misalkan kalian perlu contoh huruf-huruf aksara Sunda, kalian bisa download di deskripsi ya, di link yang ada di deskripsi. Oke, silahkan kalau misalkan ada yang ditanyakan, ada yang mungkin perlu dikoreksi ataupun memang belum mengerti, silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini supaya yang lainnya bisa mengetahui gitu ya, bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hapunten biaya kelepatan, hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.